Baik, kita sapa dulu rekan-rekan kita yang sudah ada di pagi hari ini. Mohon maaf kalau background saya ini tidak semulus biasanya ya, karena mungkin kurang cahaya di ruang studio di kampus Banjarmasin, Sultan Adam. Baik, yang sudah hadir di sini ada Hendra, kemudian M. Hasanuddin Wahid, Khairun Nisa, Martinus Rombe, kemudian Setiawan, Siska Minati Adi, Rosi Fanani, kemudian Gerak Tanuwijaya, Agung Mantoro Putra, M. Iqbal, Hafiz Zulfakhairani, Elman Firdaus, dan Al Faris. Oh iya, ada Ahmad Reisa Rabial, dan juga Tahtaruli Ramadhani, Suarsana Topik, dan Sukma Jayadi. Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin sekitar 14 atau 15 orang lagi ya, kita coba lanjutkan saja materi yang sudah ada di sebelumnya. Bentar. Saya coba share screen dulu ya. Baik. Bisa terlihat ininya? Baik. Saya sedang streamingkan di YouTube. Bentar, saya pindahkan slide ininya dulu ya. Nah, jadi kalau yang mungkin lihat di streaming YouTube nanti rekamannya, kalau yang mau lihat ya, itu background saya di YouTube itu terlihat hijaunya, karena mungkin ada trouble atau ada masalah di capturing dari Zoom ke OBS-nya, aplikasi live streaming-nya. Baik, bentar. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita lihat slide-nya. Baik. Nah, hari ini 26 Rabiul Awal tadi, 1443 Hijriah atau 12 November, kita masuk ke bidang yang berikutnya ya. Ini sudah masuk ke komputer sistem. Coba kita lihat dulu apa yang kita sudah coba bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya itu. Mungkin masih ingat apa yang sudah kita bahas ya dari pertemuan pertama itu kaitannya dengan kontrak kuliah, kemudian materi robotika kalau tidak salah, kemudian data mining atau text mining, kemudian komputasi, kemudian kecerdasan buatan sudah juga kita singgung, kemudian jaringan komputer, ELINS, lalu rekayasa perangkat lunak atau ini biasanya orang nyebutnya software engineering ya, atau RPL ini. Kalau di UGM sana mereka punya punya lab sendiri. Jadi ada lab, singkat saya kemarin itu ada lab elektronika dan instrumentasi, kemudian lab RPL, lab sistem cerdas, lab jaringan, satu lagi lab apa ya, RPL jaringan, sistem cerdas. Saya lupa satunya itu. Ada lagi satu lab lagi, kalau tidak ada 5 lab biasanya. Nah, kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah ke image processing, tapi saya sampaikan sebelumnya itu juga mencakup video processing. Jadi saya tidak bahas lagi video processingnya karena sudah dibahas di beberapa penelitian yang sudah pernah saya kerjakan. Jadi saya tidak singgung lagi itu. Kita masuk ke yang sini ya, security system. Baik. Nah, itu nanti bahasan kita ya sampai USN. Hari ini kita masuk ke security system atau kalau di kuliah itu keamanan sistem komputer ya. Karena memang konteksnya adalah konteks teknik informatika yang di utak-atik yang dibahas itu komputer atau bidangnya tadi ilmu komputer, maka security system di sini juga kaitannya nantinya contoh-contoh tren penelitiannya atau contoh-contoh penelitian yang sekarang masih banyak dilakukan atau dikerjakan oleh peneliti-peneliti di luar sana itu adalah yang kaitannya dengan komputer gitu ya. Karena memang kita membahasnya di bidang ini dulu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang protes, kenapa sistem keamanan yang di mana gitu tidak dibahas ya? Karena memang kita tidak membahas yang di luar dari komputer ya. Nah, yang jadi masalah nanti di komputer sendiri pun sudah atau akan banyak sekali lagi pembagiannya. Nanti kita lihat saja ya apa yang ada di situ. Nah, pertanyaan kita yang pertama, apa itu security system ya, atau sistem keamanan? Oh ya, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, mungkin ada yang bisa jelaskan atau mungkin ada yang tahu
atau ada yang sudah baca, atau tadi sambil menunggu kuliahnya dimulai. Jadi saya sudah di sini sekitar jam 8:30 kalau tidak salah ini. Mungkin ada yang sambil menunggu tadi, ada yang browsing-browsing di internet kira-kira, atau mungkin ada yang lihat materi sebelumnya terus, oh ya hari ini adalah security system, saya lihat dulu. Saya belum unggah ke LMS karena memang tadi malam saya pulang sampai rumah itu jam 12 malam kalau tidak salah kurang lebih ya, habis dari luar kota. Jadi mungkin kalau yang mendengar suara saya agak sedikit serak sedikit itu mohon maaf ya. Hafiz, Zulfa, mungkin ada yang mau disampaikan apa kaitannya dengan security system? Atau calon wali kota Banjarbaru nih, Martinus Rombe? Nggak ada, Pak. Kok nggak ada sih? Belum ya maksudnya ya, baik. Baik, kita lihat dulu ya. Saya sebut tadi calon wali kota Banjarbaru kan ada salah satu calonnya kan namanya juga Pak Haji Martinus kalau tidak salah ya. Jadi tapi bukan berarti ini mendukung salah satu calon ya. Saya kebetulan saja mendengar ada mahasiswa yang namanya sama atau mirip dengan calon wali kota. Itu kalau tidak salah pengganti wali kota incumbent yang kemarin mencalonkan lagi terus beliaunya meninggal gitu ya. Baik. Jadi tidak ada sama sekali kaitannya dengan itu. Apalagi kami ASN atau PNS itu kan dilarang untuk berpihak kepada salah satu dan itu di apa namanya? Dituangkan dalam aturan yang jelas. Ya sebenarnya berpihak itu sih boleh pada saat nanti mencoblos gitu kan. Tapi maksudnya kalau misalkan ada acara deklarasi dan lain-lain itu ASN seperti saya itu tidak boleh ikut, nanti kena sanksi. Jadi tadi mohon maaf kalau saya mengaitkan sedikit itu hanya teringat saja. Baik, apa itu sistem keamanan atau security system ya? Kita lihat, nah ini dia. Ini dari sumber yang saya dapatkan, karena ini bukan bidang saya, jadi saya tidak bisa menjelaskan definisinya mungkin secara apa namanya detail atau gamblang sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan. Tapi karena ini harus saya sampaikan, jadi saya mencarikan apa namanya definisinya dari sumber yang lain yang saya anggap itu sudah mumpuni untuk dijadikan sumber ya daftar referensi. Jadi dia kaitannya security system itu atau keamanan sistem adalah yang berkaitan dengan akses gitu ya, akses atau jalan masuk ke informasi itu atau data bisa juga ya. Jadi nanti kalau misalkan informasi diolah itu kan jadi data jadinya. Nah itu apa namanya yang kaitannya dengan keamanan sistem. Jadi di situ juga kaitannya dengan mungkin untuk akses tadi ya, proses autentikasi. Autentikasi itu pada saat kita masuk ke sebuah sistem misalkan, maka kita perlu misalkan masukkan password, username-nya apa, atau misalkan kalau di handphone itu autentikasinya misalkan menggunakan face apa namanya detection gitu ya, atau menggunakan sidik jari, atau menggunakan biometrik yang lain gitu ya, atau retina atau apa gitu ya nanti atau voice misalkan. Jadi itu yang dimaksud dengan autentikasi. Kemudian juga kaitannya dengan nanti pembaruan atau update software itu juga kaitannya dengan sistem itu. Jadi kalau misalkan kita punya sistem operasi Android di handphone kita, maka kalau itu ada proses update sistem operasinya, maka itu harus dijamin sistem keamanan. Jangan sampai nanti pada saat kita mengupdate itu malah ada nanti hal-hal yang apa namanya mungkin spamming atau apa ya yang di-include-kan atau dimasukkan ke dalam proses update itu sehingga itu jadi tidak aman jadinya. Nah, itu juga menjadi salah satu apa namanya perhatian dari keamanan sistem ini. Kemudian antivirus juga. Antivirus kadang-kadang ada yang malah mengganggu sistem ya. Jadi pada saat sistem itu tidak atau belum diinstalasi antivirus itu berjalan dengan cukup baik gitu. Tapi pada saat sudah diinstalasi sistem operasi, sistem antivirusnya malah memperlambat jalannya program atau aplikasi yang lain, atau misalkan malah memperlambat proses apa namanya
di dalam komputernya misalkan atau di Androidnya. Nah itu juga itu namanya tidak aman. Kadang-kadang ada apa namanya aplikasi atau program yang berkedok antivirus, tapi dia sebenarnya bukan antivirus, hanya mungkin spam yang mengatasnamakan antivirus. Jadi kadang-kadang saya juga harus hati-hati kalau menginstalasi sebuah antivirus di komputer ataupun di uh, handphone gitu ya atau smartphone. Nah, kemudian kaitannya dengan modifikasi juga itu juga perlu nanti diperhatikan sistem keamanannya pada saat nanti kita sedang memodifikasi sistem atau memodifikasi program atau memodifikasi apa namanya yang kaitannya dengan hardware misalkan, terus nanti juga terkait sampai software dan di komputer ya, atau di laptop, maka itu yang juga harus nanti menjadi perhatian, apakah nanti setelah dimodifikasi itu menjadi lebih aman, apakah malah membuka peluang untuk masuknya ancaman dan lain-lain gitu ya. Nah, sistem keamanan ini jadi perhatian tadi itu karena memang dia sebagai kunci ya, kalau misalkan sebuah perangkat itu bisa beroperasi dengan maksimal, maka apa namanya, salah satu yang kita nanti jadikan konsentrasi adalah bagaimana nanti sistem keamanan itu menjadi hal yang utama ya di proses kita mengoperasikan komputer ataupun perangkat lain ataupun apa namanya misalkan smartphone dan laptop, desktop gitu ya. Nah jadi itu yang termasuk nanti kalau misalkan ada yang membangun sistem misalkan website atau misalkan aplikasi Android sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan itu kaitannya nanti dengan arus data yang cukup banyak, maka sistem keamanan itu yang perlu diperhatikan di awal atau dipikirkan di awal sebelum itu dilanjutkan proses development-nya, pembangunannya. Baik, itu tadi sedikit ininya ya, pengertiannya. Nah, ini yang dari berbahasa Inggris, silahkan coba diamati. Mungkin Siska Minati bisa mengartikan ini apa yang dimaksud dengan security system ya. Jadi security of a system can be threatened via two violation. Jadi keamanan sistem itu dapat diancam dari dua hal gitu ya. Jadi ada dua hal yang mengancam dari sebuah sistem keamanan, yaitu ancaman itu sendiri atau threat itu sendiri. Jadi threat atau ancaman itu sebuah program yang secara atau berpotensi menyebabkan kerusakan serius terhadap sistem gitu ya. Nah, penelitian tentang threat ini sendiri, tapi saya tidak sempat memasukkan di sini nantinya. Itu ada teman saya yang secara khusus disertasinya membahas tentang ini. Jadi beliau dosen dari Unmul ya, Mula Warman Samarinda, itu mungkin bisa dicari nanti kaitannya dengan ini. Jadi bahasan disertasinya kaitannya adalah dengan threat. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan serangan itu sendiri ya. Jadi keamanan sistem itu tadi ancaman itu nanti macam-macam. Jadi bisa spam dan lain-lain. Nah kemudian ini serangan itu betul-betul diserang ya. Seperti misalkan apa namanya ya, hacker atau cracker gitu ya. Kan ada dari kawan-kawan yang sudah pernah belajar bagaimana menjadi hacker, bagaimana menjadi cracker, bagaimana masuk ke sebuah sistem ya Miranda ya. Bagaimana masuk ke sebuah wifi sistem di tempat atau kantor tertentu misalkan, bagaimana menjebol ininya atau mengetahui user passwordnya. Nah seperti itu ya. Nah jadi dulu juga sempat websitenya Simic itu kena hack ya dulu ya. Saya kurang tahu, mungkin karena sistem keamanannya di set terlalu sederhana. Akhirnya dulu itu sempat juga kita beberapa kali pindah hosting, bukan pindah hosting ya, pindah domain, nama domain. Jadi misalkan dulu namanya stemic_banjarbaru.ac.id, ada juga stemic Banjarbaru gabung gitu .ac.id. Terakhir yang saya uruskan itu menjadi stemic-banjarbaru.ac.id. Sebenarnya pakai das atau pakai tanda minus itu agak-agak kurang bagus ya untuk yang sekarang-sekarang ini, tapi karena memang Stimik Banjarbaru yang digabung itu sudah pernah digunakan sebelumnya, kemudian Stimik_Banjarbaru juga pernah digunakan sebelumnya, akhirnya itu tidak bisa digunakan lagi walaupun oleh kita sendiri gitu.
Karena waktu itu domain itu lupa diperpanjang, akhirnya pada saat kita ingin memakai atau menggunakan itu lagi, domain itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, nanti kawan-kawan yang dipercaya oleh misalkan kantor atau mana gitu ya, untuk menangani website itu perlu diperhatikan itu. Jadi tanggal habis domainnya tanggal berapa? Karena kan biasanya itu bisa berlangganan setiap tahun atau per 5 tahun atau per 10 tahun. Nah, kalau yang lama itu kadang-kadang pada saat sudah mencapai waktunya itu kita lupa karena kesibukan yang lain. Gitu ya. Baik, ini kaitannya dengan security system, tadi ada ancaman dan ada juga serangan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, karena yang menjadi concern kita adalah contoh penelitian atau tren penelitian yang ada di sub bidang keamanan sistem ini ya, security system. Mudah-mudahan tulisannya tidak salah. Nah, coba kita lihat dulu dari penelitian yang ada di jurnal internasional ya. Saya ambilkan dari Elsevier kalau tidak salah ini ya, Elsevier, nama jurnalnya Computer and Security. Jadi memang khusus dia di semua paper-paper yang ada di sini, semua artikel penelitian ini kaitannya dengan komputer dan keamanannya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lihat ini apa saja ya. Saya tidak katakan kita pahami ya, karena memang kita hanya melihat judul-judulnya saja, paling tidak kita tahu oh trennya orang sedang membahas apa. Karena ini bukan bidang saya, jadi saya meminta maaf kalau misalkan tidak bisa menjelaskan secara detail atau secara apa namanya jelas apa yang dimaksud nanti di penelitian-penelitian ini ya. Coba kita lihat security policy, policy ya, model transformation and verification approach for software defined networking. Jadi ini kebijakan keamanan, model kebijakan keamanan, model transformasi kebijakan keamanan dan verifikasi, pendekatan, model pendekatan transformasi dan verifikasi keamanan, kebijakan keamanan, udah susah sekali ini diterjemahkan, untuk software jaringan ya. Nah, jadi kita tidak tahu persis, tapi intinya ada proses apa namanya ya, verifikasi dan juga transformasi untuk kebijakan keamanannya dalam hal software atau perangkat lunak di jaringan ya. Nah, jadi ini salah satunya dari mana? Cina ya. Oh ya, dari Cina. Cina ini si penelitinya ya, penelitinya dari Cina, ada 4 orang. Untuk publik apa namanya publish ke jurnal ini kalau tidak salah itu perlu sekitar hampir $3.000 biayanya. $3.000 itu kalau dolar 10.000 aja 30 juta ya, hampir 40 jutaan kalau dikonversi dengan nilai tukar dolar terhadap rupiah sekarang. Jadi agak-agak berat juga di sini dari sisi biaya ya. Kemudian a blockchain based SIM for privacy reversing and secure sharing of medical data. Nah, ini kan masuknya kan ke keamanan data medis ya. Jadi kalau misalkan data medis itu kan data rahasia ya biasanya. Jadi hanya boleh diketahui oleh dokter, kemudian tenaga medis yang ada di rumah sakit atau klinik kesehatan saja. Jadi tidak bisa dibagikan secara umum gitu ya. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan saya dulu atau kawan-kawan saya dulu yang penelitiannya di bidang medis, dulu ada kawan saya juga yang penelitian di medis ini beberapa, atau yang saya ingat ya, ada kaitannya dengan paru-paru, ada kaitannya dengan penyakit mata, ada apa lagi ya, itu otak kalau tidak salah juga. Nah, itu nama si pasiennya itu pada saat disampaikan datanya itu tidak disebutkan gitu ya, si A, si B gitu saja. Atau pasien 1, pasien 2 tidak menyebutkan namanya, siapa, alamatnya di mana, itu tidak disebutkan. Walaupun dia punya datanya itu lengkap. Dan itu biasanya sebelum kita melakukan penelitian di bidang medis ada namanya apa ya, ethical clearance kalau tidak salah. Jadi kode etik bahwa kita akan berjanji data-data yang kita dapatkan itu tidak dipublikasikan, tidak dijadikan bahan tertawaan atau apa gitu, atau bahan bulian, tidak. Jadi harus disimpan betul-betul karena ada sanksi yang nanti kita akan hadapi kalau misalkan melanggar aturan itu. Jadi ada ininya. Dan sebelum kita melakukan penelitian atau mengambil data di sebuah rumah sakit itu biasanya mereka
perlu meneliti berapa lama ya, mungkin sebulan, 2 bulan, atau beberapa bulan dulu baru mereka akan membuatkan izin bahwa kita boleh mengambil data di tempat itu. Jadi ini kaitannya dengan data-data medis. Baik, kita lanjutkan lagi sambil saya menjelaskan. Mungkin kalau ada yang nanti ingin menyanggah atau ingin bertanya, silahkan di ini ya, silahkan di diinterupsi saja. Yang berikutnya ada konsensus versus warfare unveiling discourses in de jure information security standard development. Nah ini apa yang dibahas kita tidak tahu persis ya, tapi intinya ada security, pembangunan standar keamanan informasi ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada metode yang dia atau mereka akan di sini. Ya, 3291. Apa itu 3291? 3291 4 digit belakang NIM-nya. Mungkin ada yang merasa 3291 tadi ada yang mau disampaikan. Karena namanya tidak terlihat pada saat presentasi seperti ini ya. Tertutup. Jadi karena NIM-nya dulu kan baru namanya, jadi tidak terlihat. Baik, ini dari Sweden ya. Sweden itu mana? Swedia ya. Mungkin kalau yang gemar Piala Dunia ini biasanya hafal nih. Ini juga masih Sweden ya. Requirement for computerized tools to design information security policies. Jadi ini ada juga yang dibahas atau disampaikan di penelitiannya ini adalah kebijakan-kebijakannya ya. Jadi bukan metodenya, tapi kebijakan. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang ini juga yang disampaikan kebijakan kaitannya dengan security information atau keamanan informasi. Jadi ini juga dari Örebro University, Sweden. Mudah-mudahan kalau tidak salah ini Swedia ya. Mohon maaf kalau salah menyebutkan nama negaranya. Kita lanjutkan lagi survey of empirical performance evaluation of permission blockchain platforms, challenge and opportunities, tantangan dan kesempatan katanya. Nah, biasanya gini, ini ada sedikit yang bagus nih. Kalau misalkan kita membaca sebuah paper survei, ya, ada kata-kata surveinya atau kata-kata reviewnya, itu biasanya di dalamnya itu akan banyak sekali referensi yang disertakan ya, karena namanya paper survei, kalau saya dulu itu minimal kalau tidak salah 30 paper yang menjadi referensinya. Nah, kalau yang di kelas ini biasanya sebenarnya saya punya file-filenya ini. Kalau dilihat nanti kalau ada yang ingin filenya nanti saya bisa kirimkan atau saya bisa uploadkan ke LMS semua paper-paper yang saya sampaikan di sini. Yang terutama yang dari Elsevier ini ya. Kebetulan kemarin pada saat saya download itu bisa karena dia open source. Karena sebagian kalau yang sebelum-sebelumnya itu yang saya sampaikan di mata kuliah ini itu tidak bisa saya download file paper dari jurnalnya karena dia close gitu ya, tidak bisa bukan open source. Jadi pada saat kita download kita diminta untuk membayar sekian dolar atau sekian puluh dolar untuk bisa membaca papernya. Karena ini open source, jadi pada saat saya masuk ke jurnal ini, Computer and Security ini, itu saya tinggal download saja paper-papernya. Jadi saya lengkap papernya. Tinggal nanti kalau misalkan dia mau, mungkin untuk bahan bacaan gitu ya. Nah, di paper survei ini saya katakan tadi ini kalau misalkan kita ingin mengetahui metode-metode yang dikatakan misalkan kalau ya, di pertemuan lalu ya dengan image processing ada video processing, maka kita cari saja paper survei yang membahas tentang itu. Nanti kita bisa tahu, oh ternyata orang lagi tren metodenya ini. Nah, itu kalau mencari tren metodenya lagi ya. Tapi kalau kita sementara ini kan kita hanya melihat secara umum saja tren penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di luar sana secara internasional. Nanti kita lihat juga yang lokal dari mahasiswa ya. Itu untuk memotivasi kawan-kawan yang sedang mengambil mata kuliah ini atau sedang menempuh kuliah informatika atau ilmu komputer ya. Baik, kita lihat mungkin sambil sekali lagi kalau ada yang mungkin mau diinterupsi atau disampaikan atau didiskusikan silahkan diinterupsi saja. Ini source camera identification for recompressed image, a model perspective based on tree transfer learning. Nah, ini
apalagi nih, tapi ini ada kamera-kameranya, ada citranya, image-nya ya. A model parasitic based on tree transfer learning. Nah, jadi mungkin bisa jadi untuk mempelajari bagaimana nih ada istilah tree transfer, saya tidak tahu persis ya. Jadi intinya bagaimana source camera identification for recompressed image. Nah, jadi mengidentifikasi sumber kamera dari untuk citra yang dikompres kembali katanya. Nah, ini susah juga ya kayaknya. Jadi kalau misalkan ada citra yang dikompres gitu atau dikompres tahu ya, dipadatkan ininya, ukuran filenya misalkan, atau bagaimana kita kurang tahu ya apa yang ada di paper ini. Kemudian dicari tahu itu kamera pengambil kameranya itu pakai apa ya. Wah, susah juga nih ya. Jadi mungkin sesuatu yang kalau misalkan apa ya ini ya, kalau mencari misalkan ini ada citra, kira-kira ini diambil pakai kamera apa gitu ya, itu susah juga, termasuk hal yang mungkin sulit untuk dilakukan ya, tapi ternyata ada peneliti yang melakukan penelitian kaitannya dengan itu. Baik, kita lanjutkan dulu ya, nanti kalau mau lebih detail itu bisa dibaca papernya. Robust camera source identification against adversarial attacks. Nah, jadi ini mirip dengan yang tadi, mengidentifikasi sumber kamera terhadap adversarial attack, serangan adversarial. Mungkin serangan apa nih ya? Itu kayak iklan gitu ya. Baik, kita teruskan. Lattice based access control for protecting user data in cloud environment with hybrid security. Nah, ini yang sekarang lagi tren juga ya, kaitannya dengan cloud computing, data berbasis cloud, itu seperti Google Drive misalkan ya. Kalau saya dulu ada ForShare gitu. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Mungkin kawan-kawan ada yang punya pengalaman di menyimpan data secara online selain di Google Drive punyanya Google? Siska Aminati? Pakai apa? Halo? Kawan-kawan yang lain? Masih hadir atau tidur semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Biasa, Ya, Pak, menyimpan di Micloud. Pakai Google Drive atau pakai media penyimpanan online yang lain? Micloud, Pak, Micloud. Oh, Micloud ya. Oh iya, itu bawaannya Xiaomi ya kalau tidak salah ya. Baik, ada lagi yang lain kira-kira punya pengalaman? Oppo Cloud, Pak. Untuk tinggi siapa? Oh, ada juga itu ya. Kita yang belum atau baru dengar itu. Baik. Nah, itu kan. Jadi kalau misalkan kita bisa berbagi seperti ini itu kan yang saya tidak tahu juga akhirnya alhamdulillah jadi tahu, atau kawan-kawan yang tadinya oh ada ya itu ya. Jadi tidak hanya satu saja. Kalau saya kan mungkin kenalnya Google Drive aja terus yang di otak-atik atau dipakai gitu ya ininya untuk cloud penyimpanan data berbasis cloud-nya. Baik, terima kasih ya untuk responnya. Kita lanjutkan dulu. Oh, ternyata banyak ya, tidak habis-habis ini. Onlooker effect and effective response in information security violation and mitigation. Ini mitigasi itu apa ya? Pencegahan ya. Pencegahan pelanggaran keamanan informasi ya. Onlooker effect, onlooker ini apa kita tidak tahu persis ya. Ini ada istilah baru, unlook, bukan unlocker ya, tapi onlooker. Look itu melihat. Onlooker apa ya? Nanti kita baca saja ya anunya, papernya biar nanti bisa melihat dan lebih tahu apa yang ada di situ. Masih ada nih. Towards security aware 5G slice embedding. Mungkin ini kaitannya dengan keamanan dari sistem 5G ya. Mungkin kalau di Indonesia ini belum masuk secara resmi, tapi kalau perangkat-perangkat 5G-nya kalau itu yang dimaksud ya, 5 generation communication system-nya atau generasi kelima untuk komunikasi datanya. Nah, sekarang kan masih 4G atau 4.5G ya, atau 4,5G. Tapi ya handphone saya juga masih 4G saja kadang-kadang tidak maksimal gitu ya. Kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa itu menyebutnya guyonnya gini, sinyal 4G tapi rasa GPRS Pak katanya gitu. Nah, itulah di tempat kita. Kadang-kadang jangankan di sini ya, di mana namanya? Di Jogja dulu saja juga seperti itu.
Biasanya kalau yang full bagus itu kalau misalkan kita berada di tempat-tempat wisata ya, seperti di Lombok misalkan, atau di Bali, atau di mana ya, di Danau Toba misalkan. Itu biasanya walaupun di tengah-tengah pulau sana itu yang sudah menyeberang beberapa kilometer gitu ya, itu sinyalnya bagus semua operator bagus semua. Kenapa? Karena memang untuk keperluan pariwisata itu, jadi semua operator itu memaksimalkan layanannya. Jadi kalau misalkan 4G ya betul-betul 4G di situ. Bandwidth-nya juga bisa maksimal ya. Baik, itu gambaran saja. Nah, ini mungkin tadi karena dia sudah masuk ke 4G, 5G walaupun di tempat kita belum, di luar negeri itu kan sudah masuk ke 5G. Baik, ini adalah tadi paper yang dari Elsevier, ini penerbitnya, kemudian Computer and Security, ini nama jurnalnya ya. Kalau diperhatikan coba saya tunjuk di sini. Ini adalah paper-paper yang terbit di tahun 2021 nanti ya. Jadi dia sudah ada dari sekarang, tapi untuk tahun 2021 nanti. Jadi pada saat paper ini sudah terbit, ini sebenarnya untuk edisi tahun depan gitu ya. Nah, ini coba diperhatikan, Computer and Security, ini edisi ke-100 tahun 2021. Jadi baru tahun depan ini akan edisinya ada gitu ya. Saya juga pernah seperti itu. Jadi tapi hanya beberapa bulan. Jadi kan misalkan saya diterima papernya itu bulan Januari misalkan gitu ya. Tapi terbitnya baru bulan Juli nanti. Nah, itu ada seperti itu. Tapi kalau yang ini kalau diperhatikan ada tanda ini ya, kalau tidak salah nih tanda toga ini ya. Ini belum resmi secara secara sistem itu dipublikasi kalau tidak salah. Entah ini apa yang warna merah ini ya, yang saya tunjuk ini. Mohon maaf kalau salah ya. Itu biasanya kalau paper yang sudah resmi dan terpublikasi sesuai dengan tanggal dan edisi volumenya tadi ya, itu biasanya sudah tidak disertai tanda-tanda merah-merah seperti ini kalau tidak salah. Makanya di sini ada tulisannya check for updates. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada update, mereka akan perbaiki mungkin kesalahan ketik dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi sumbernya sudah saya sebutkan. Nah, ini dia. Ini ada yang saya hide video floating panel. Nah, ini biar tidak mengganggu saya melihat judulnya. Nah, ini ada satu penelitian yang berbahasa Indonesia ya, rancang bangun file transfer protokol atau FTP dengan pengamanan OpenSSL pada jaringan VPN Mikrotik di SMK 2. Mungkin ini sederhana ya, tapi kalau misalkan kita bahas secara detail juga ini sulit juga ini karena ini pakai Mikrotik ya, dia sebutkan. Saya kurang tahu mungkin secara penelitian apakah boleh, karena ini mungkin sifatnya lokal ya, jadi disebutkan saja. Biasanya kalau yang secara internasional itu kadang-kadang tidak disebutkan di judul Mikrotiknya, karena itu kan mengandung iklan gitu ya kurang lebih. Tapi saya kurang tahu, nanti mungkin bisa dilihat saja, diamati. Kira-kira kalau secara internasional itu boleh tidak disebutkan Mikrotiknya. Biasanya sih kalau tadi kita lihat ya, ada enggak yang menyebut merek? Tidak ada kan? Yang penelitian-penelitian di jurnal internasional. Ini mungkin karena jurnal lokal. Baik, ini Computer Engineering Science and System. Jadi teknik komputer atau ilmu komputer atau sistem komputer. Jadi ini gabungan ya, jurnalnya. Ini dari ini volume 2 issue 1 tahun 2018. Jadi ini cukup baru ya, di 2 tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian implementation of malware analysis using static and dynamic analysis method. Nah, ini dari kawan saya, ini senior saya ini, namanya beliau, nama teman saya yang ini, yang Pak Yudi Prayudi, pernah juga ke Stimik Banjarbaru kalau tidak salah. Beliau spesialisasinya di cyber security kalau tidak salah ya. Jadi beliau termasuk anggota dari Badan Cyber Nasional kalau tidak salah. Nanti bisa dicek saja Yudi Prayudi gitu, Badan Cyber Nasional, ada tidak? Ini dari International Journal of Computer Application, volume 117, kemudian isunya nomor 6. Ini tahun 2015, jadi masih 5 tahun yang sudah 5 tahun yang lalu ya. Nah, ini masih Pak Prayudi. Nah, beliau juga di forensik digital ya. Network forensic for detecting flooding attack on IoT device. Ini
International Journal of Cyber Security and Digital Forensic. Nah, ini tahun 2018, cukup baru ya, 2018. Kemudian evaluation of integrated digital forensic investigation framework for the investigation of smartphone using system methodology. Ini juga IJECE ya. Saya juga pernah ke jurnal ini publikasinya 2 kali ya kalau tidak salah. Ini 2017. Sumbernya di situ Anda bisa lihat. Live forensic method for analysis denial of service or DOS attack on router bot. Nah ini saya katakan tadi, router bot, dia sebut router bot saja, tidak menyebutnya Mikrotik gitu, tidak menyebutnya apa gitu ya mereknya ya, tapi menyebutnya router bot saja. Ini lebih umum. Jadi kalau kawan-kawan nanti, kalau memang itu apa ya sifatnya open source, biasanya boleh disebut misalkan kayak Arduino gitu ya, karena memang namanya itu memang sudah open source dari awal gitu ya, tidak merupakan sebuah merek yang ada hak ciptanya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi seperti Mikrotik itu kan ada hak ciptanya nama Mikrotiknya. Jadi kalau misalkan disebut itu ya seolah-olah seperti iklan gitu di judul penelitian ya. Tapi kalau misalkan tidak dilarang ya tidak apa-apa. Baik, sambil saya melihat ini sudah jam berapa nih? Jam 9.39. Mungkin sekitar berapa menit lagi? 21 menit ya. Kita lihat sekarang ya penelitian mahasiswa. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan silahkan diinterupsi saja ya. Nah, saya kembali mengambil dari PKM sini karena apa? Karena ini yang paling akurat untuk melihat bahwa itu berasal dari mahasiswa. Walaupun gitu ya, pada kenyataannya bisa jadi itu adalah kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Jadi sekali lagi nanti kalau kawan-kawan yang sudah membuat usulan PKM yang menjadi tugas kita itu nanti harus ada dosen pendampingnya siapa. Ya. Jadi nanti harus disebutkan. Sementara ini kan kita hanya membuat usulannya dulu. Tapi harapan saya nanti apa yang diusulkan di proposal itu nanti juga kita kirim, kita unggah, kita upload gitu ya proposalnya. Sambil menunggu nanti pengumumannya di Simbel Mawa ya, nanti tolong dilihat di Google Simbel Mawa, Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan kalau tidak salah itu ya dari Dikti. Baik, kita lihat yang pertama ini dari Politeknik Negeri Lok Sumawe ya, rancang bangun sistem keamanan dan monitoring kebun berbasis IoT. Nah, ini sistem keamanan untuk perangkat monitoring ya. Jadi kalau sistem keamanan, kalau misalkan sistem monitoringnya kan biasa gitu. Tapi sekarang yang dibahas sistem keamanan dan monitoring. Jadi kebun misalkan agak jauh gitu ya. Misalkan ada kebun di Martapura sana misalkan, kemudian dipasangi sistem monitoringnya. Nah, bagaimana itu bisa aman? Jadi tidak dihack, saya kurang tahu nih sistem keamanan. Tapi yang jelas mungkin sistem keamanan bukan dari pencuri ya. Tapi kalau misalkan pencurinya mengambil perangkat CCTV dan lain-lainnya itu kita tidak bisa sanggah juga, karena itu juga. Nah, itu tadi saya katakan sistem keamanan itu kan tidak hanya sistem keamanan di sistemnya atau di softwarenya atau di hardwarenya. Tapi kalau misalkan keamanan itu dari pencurian dan lain-lain itu kan sistem keamanan juga. Itu sistem keamanan yang beda lagi ininya bahasannya. Tapi kita tidak membahas kaitannya dengan itu ya. Nah, ini dari Yusuf Arik Surya Harahap dari Lok Sumawe ini di Aceh. Nah, ya kemudian dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ini dulu gabungan dengan ITS kalau tidak salah, tapi sekarang sudah memisahkan diri dari ITS. Spesialis kondisi dan keamanan kelistrikan masa depan berbasis IoT. Nah, jadi IoT ini sekarang juga merambah ke semua bidang ya. Jadi entah itu proses pengontrol, sistem kontrol, sistem kendali. Nah, ini juga dimasuki di bidang keamanan untuk kelistrikan ya. Jadi mungkin maksudnya sistem kelistrikan yang sekarang itu dianggap belum terlalu sistem keamanannya dari sisi IoT-nya itu belum ada yang bahas. Nah, kemudian penelitian ini yang mencoba membahasnya. Karena ini penelitian mahasiswa biasanya tidak terlalu dalam atau tidak terlalu detail ya bahasannya. Ini dari Rian Angga Krista.
Kita lihat lagi masih dari Politeknik, ini Politeknik Negeri ya, Surabaya, PENS. PENS Surabaya ini terkenal ya, biasanya di kontes robot ataupun di kontes-kontes secara nasional ya, karena mereka memang luar biasa hebat ya, dari mahasiswanya, dari dosen-dosennya. Jadi lulusan mereka ini kadang-kadang belum lulus itu sudah dipesan oleh perusahaan-perusahaan atau apa ya, instansi-instansi di luar sana, atau di Jawa ataupun di luar seluruh Indonesia. Jadi kalau yang kuliah di sini di Politeknik ini biasanya luar biasa, sudah dipesan sebelum lulus kadang-kadang, karena saking pinternya biasanya ya kawan-kawan di situ. Automatic Reason Security, sistem berbasis machine learning sebagai solusi sistem keamanan bangunan dari orang tidak dikenali. Maksudnya kalau misalkan istilahnya gini ya, ini ada mungkin namanya face recognition ya, atau sistem pengenalan wajah yang dipasang di sebuah gedung atau di sebuah bangunan gitu ya. Kemudian nanti ini bisa mendeteksi ini orang yang biasa lewat situ atau orang yang biasa ada di sekitar situ atau orang yang lain gitu ya. Atau ini bukan pegawai dari kantor itu, kemudian bisa dideteksi, kemudian diberitahukan ke petugas keamanannya bahwa ini ada orang yang tidak dikenal. Seperti itu kira-kira gambarannya ya. Ini saya hanya menduga-duga saja, mungkin kalau misalkan kita membaca proposal atau hasil penelitiannya mungkin bisa lebih jelas. Karena ini kan hanya judulnya saja yang disebutkan. Nah, ini beda lagi nih. Ini fitur keamanan motor menggunakan aplikasi Android dan Raspberry Pi. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan robot atau apa ya? Karena ini ada motornya. Keamanan motor maksudnya motornya itu bukan robotika, ini kayaknya motor ini ya, motor sepeda motor ya. Kendali fitur keamanan motor menggunakan aplikasi Android. Iya. Tampaknya ini keamanan untuk sepeda motor ya, kan ada sekarang ya sepeda motor itu sistem keamanannya bisa dikontrol dengan Android. Itu mahasiswa SMIK Banjarbaru pernah membuat itu, dan itu sudah diujikan, sudah lulus kalau tidak salah orangnya. Tapi saya belum bertemu dengan yang bersangkutan karena saat itu saya masih di Jogja kalau tidak salah. Ini bimbingannya Pak Boy kalau tidak salah, atau bimbingan dosen yang lain. Jadi dia bisa menghidupkan atau mematikan motornya itu dengan menggunakan HP-nya ya, HP Android-nya. Jadi ada perangkat yang dipasang di situ menggunakan Bluetooth kalau tidak salah. Kemudian dia dengan aplikasi Google Assistant-nya itu bisa menghidupkan motornya dari pakai handphone. Asal muasalnya itu katanya pada saat di kos atau di rumah gitu ya, kan sepeda motor katanya harus dipanaskan setiap hari. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya sih tidak harus dipanaskan setiap hari. Itu kalau motor-motor lama ya, motor-motor yang zaman jadul, zaman dulu, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau motor sekarang, itu saya setiap pagi kalau ke kampus pakai motor, itu saya tidak perlu memanaskan mesinnya. Jadi begitu start, langsung jalan itu tidak apa-apa. Itu beda halnya dengan model-model motor yang lama ya. Jadi kalau misalkan saya dulu punya juga sepeda motor itu kalau tidak dipanaskan mungkin 5-10 menit dulu, itu rasanya gasnya itu tidak bisa ngangkat gas gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang kan tidak seperti itu dia, karena dia kan modelnya injeksi. Jadi tidak pakai karburator, kemudian mesinnya juga sudah beda. Jadi pada saat pagi-pagi mesin dingin dihidupkan langsung jalan itu lancar-lancar aja tuh. Dan saya kira 6 tahun terakhir itu tidak masalah motornya saya operasikan seperti itu. Jadi idenya itu saya hanya menyinggung ide mahasiswa yang sudah ada di SMIK Banjarbaru membuat sistem kendali, jadi pakai aplikasi Android juga. Kemudian dia bisa menghidupkan dan mematikan itu ya tadi motornya dari pakai Android. Baik, kita teruskan lagi. Ini dari Universitas PGRI Semarang ya. Namanya Brankas dengan sistem keamanan menggunakan sensor ketukan berbasis Arduino. Jadi brankas ada sensor ketukannya. Entah bagaimana nanti setelah diketuk mungkin, atau ketukannya dengan tempo tertentu baru bisa membuka brankasnya mungkin. Kita tidak tahu persis, tapi intinya kurang lebih seperti itu ya. Karena dia pakai sensor ketukan ya otomatis pakai ketukan. Masa
sensor kutukan terus membukanya pakai suara gitu kan, itu kan aneh jadinya. Ada yang lucu jadinya di situ. Kemudian ada lagi dari Universitas 11 Maret ini di Surakarta kalau tidak salah, Jawa Tengah, Solo. Lantai cerdas berbasis fiber optik untuk keamanan rumah. Nah, ini juga nih idenya nih. Ada fiber optik yang dipasang di lantai, kemudian bagaimana? Kita tidak tahu prosesnya ya. Memang judulnya masih umum. Kita tidak tahu persis apa yang dilakukan di situ untuk proses pengamanan atau keamanan di rumahnya dari Nurul Latifah ini. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan? Sekitar ada 2 menit lagi kita waktu yang tersisa. Kalau mau ada pertanyaan. Kemudian mungkin waktunya tidak cukup ya untuk membahas judul yang sudah masuk, tapi intinya saya sudah menerima mungkin hampir semua judul dari kelompok-kelompok kawan-kawan yang sudah membuat judul PKM-nya. Jadi harapan saya nanti proposal-proposal ini kita bisa ajukan, kita bisa usulkan secara online nanti ke Dikti. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dibuat itu saya kira sudah mulai kreatif. Jadi dengan beberapa kali melihat judul-judul PKM yang ada di materi yang saya sampaikan, kawan-kawan sudah mulai terbiasa. Jadi misalkan sudah membuat singkatan-singkatan yang unik gitu ya. Itu saya kira sudah mulai ada efek samping yang bagus gitu ya, dalam tanda kutip bagus. Dia sudah mulai seperti itu toh membuat judul yang bagus untuk keperluan PKM. Dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga nanti judul-judul yang sudah dibuat seperti itu nanti diterapkan juga di judul penelitian atau untuk skripsinya ya. Jadi memang kita masih kurang sekali judul-judul penelitian skripsi yang kaitannya dengan tugas akhir itu yang judulnya unik-unik gitu. Jadi judulnya masih umum-umum saja. Nah, saya kira nanti bisa itu dicoba ya pada saat nanti kawan-kawan mahasiswa yang melakukan penelitian untuk skripsinya bisa dicoba. Saya coba dong pakai judul yang seperti PKM saya pernah ajukan gitu ya. Baik, sambil ini waktu kita sudah habis. Bentar. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sambil kita menunggu waktu. Ada? Hendra? Alvaris? Ada nggak Alvaris? Ada Pak. Belum ada ya, baik. Kalau belum ada, karena mohon maaf waktunya tidak cukup untuk kita membahas proposal PKM-nya lagi. Mungkin kita akan cari lagi di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita bisa bahas gitu ya. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam proses penyampaian materinya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi. Kemudian mohon maaf pula kalau misalkan tidak bisa menjelaskan secara detail tadi apa yang ada di penelitian-penelitian terutama yang sifatnya internasional ya, karena bukan bidang saya, dan walaupun bidang saya kadang-kadang kan ada juga yang lebih spesifik dari bidang yang kita pelajari atau kita teliti. Jadi sekali lagi mohon maaf atas kekurangan itu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita bertemu lagi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.